أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada di tanggal 6 Zulhijjah. Bermakna tidak lama lagi, 4 hari lagi kita akan memasuki Aidil Adha. Hari ini adalah hari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-a'malu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri." Tidaklah pada hari ini beramal soleh sangat baik dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni beramal soleh di 10 hari ini. Apa amal soleh yang bisa kita lakukan dari awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah? Yang pertama adalah memperbanyak istighfar, bertasbih, bertahmid. Bahkan nanti ketika kita masuk di hari Aidil Adha, kita isi dari hari Aidil Adha sampai akhir hari tasyrik dengan bertakbir, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbanyak atau mengisi amalan dengan amalan puasa. Kemudian melaksanakan ibadah haji. Tetapi karena kondisi masih pandemi, masih ada opsi ibadah yang lain, yakni melaksanakan ibadah kurban. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur kita kepada Allah yang masih Allah berikan nikmat umur yang panjang kepada kita, kita isi hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Bukankah kita Allah ciptakan semata-mata untuk mengagungkan asma Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sebagai khatib berwasiat kepada kita semua, terlebih-lebih kepada diri khatib sendiri, untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa wal khaufu minal jalil. Takwa ialah ketakutan kepada Allah yang maha mulia. Begitulah Ali karamallahu wajhah mendefinisikan takwa.
Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada hari ini sesuai telah ditetapkan oleh Majlis Dakwah Islamiah Kota Pekanbaru, yakni urgensi berkorban. Bahawa seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ketika kita memasuki hari Aidil Adha sampai hari akhir tasyrik, ada satu ibadah kurban yang sangat dicintai, ada satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah kurban. Apa itu ibadah kurban? Ibadah kurban ialah ma yutbihu min na'amin taqarruban ila Allah min yaumil Aid ila akhiri yaumit tasyrik. Apa yang disembelih dari hewan kurban, taqarruban, semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari raya Aid sampai hari akhir tasyrik. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkurban begitu banyak sekali hikmah, urgensi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berkurban adalah sebagai wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicontohkan oleh Qabil. Ini yang dicontohkan oleh Habil dan Qabil. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua untuk berkurban. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim nab'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tentang kisah cerita yang sangat agung, yang sangat besar, tentang kedua anak Nabi Adam. Ketika keduanya berkurban, diterima salah satu kurban di antara keduanya dan tidak diterima salah satu keduanya. Qala la'aqtulannak. Kemudian Qabil, disebabkan tidak Allah terima kurbannya, dia mengancam Habil, aku pasti akan membunuhmu. Apa jawaban Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban didasari dengan sifat takwa, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kurban Habil diterima tetapi kurban Qabil tidak diterima? Karena kurban Habil dia sepersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala didasari sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa ialah ketakutan kepada Allah. Itu yang menjadi krisis kita sekarang. Dengan berkurban, melatih rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kurban yang bisa melatih rasa takut, tetapi kurban adalah salah satu ibadah yang bisa melatih rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi krisis kita sekarang. Kalau seorang dokter takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sembarang ketika memvonis pasiennya. Dia tidak akan sembarangan memberikan dosis, memberikan obat kepada pasiennya. Jika seorang karyawan takut kepada Allah, dia tidak akan sembarangan dalam bekerja. Dia akan tepat waktu dalam sesuai dengan SOP pekerjaannya. Jika seorang guru takut kepada Allah, dia tidak akan pilih kasih kepada muridnya. Dia tidak akan pilih-pilih dalam memberikan pelajaran kepada muridnya. Jika seorang pedagang
takut kepada Allah, dia tidak akan curang dalam timbangannya, dia tidak akan tipu-tipu dalam kualitas dagangannya. Jika seorang kepala keluarga takut kepada Allah, dia tidak akan biarkan anak perempuannya, istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat. Maka berkurban adalah mengecas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicontohkan oleh Habil kepada Qabil. Ketika Qabil hendak melemparkan batu ke kepala Habil, apa jawaban Habil? La in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika li aqtulaka inni akhafullahu rabbul alamin. Jika engkau menggerakkan tanganmu untuk mengangkat batu, menghampaskan batu tersebut ke kepalaku, ma ana bibasiti yadiya ilaika li aqtulaka, aku tidak akan membalas hal yang serupa kepada dirimu. Apakah Habil takut? Apakah Habil lemah? Tidak. Habil sangat berani. Habil sangat kuat. Tetapi dia tidak mau membalas perbuatan Qabil. Inni akhafullahu rabbul alamin. Semata-mata Qabil takut kepada Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Maka ini juga yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang pemuda diajak berzina oleh seorang perempuan zata mansibin wa jamalin, yang perempuan ini sangat cantik, kemudian mempunyai keturunan yang sangat luar biasa. Perempuan yang mempunyai wajah yang sangat cantik, dilahirkan dari keturunan yang sangat tinggi jabatannya, mengajak seorang pemuda untuk berzina. Lalu apa jawaban pemuda ini? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dasar ketakutan. Meskipun seorang wanita yang cantik sekalipun, yang mempunyai keturunan yang sangat hebat sekalipun, tetapi jika didasari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kecantikan keturunan tidak akan berefek kepada seorang pemuda. Maka kurban berguna untuk mengecas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurban adalah wujud syukur atas nikmat yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah menyindir, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami a'tainaka, kami yang memberikanmu kal kautsar, kausar, nikmat yang sangat banyak. Allah ulangi kalimat kami 2 kali di dalam satu ayat tersebut. Apa yang Allah inginkan? Bahwa Allah memastikan kepada kita bahwa nikmat yang kita punya sekarang, harta, kesehatan, segala nikmat yang kita punya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ulang kalimat kami 2 kali di sana. Bukan hasil dari usaha kita sendiri, tetapi bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicontohkan oleh Hajar ketika dia ditinggalkan dengan Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di daerah Mekah yang sangat tandus pada saat itu. Lalu ketika itu Ismail alaihissalam menangis kehausan. Apakah Hajar langsung berdoa? Tidak, tetapi Hajar berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah yang kita kenal dengan ibadah sa'i, berusaha mencari setitik air. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah usaha Hajar yang bisa memberikan air untuk minum Ismail? Tidak, justru hentakan kaki Ismail alaihissalam. Apa maknanya? Bahwa ketika kita mempunyai suatu kebutuhan, kita tidak hanya cukup beribadah kepada Allah, tetapi juga kita harus berusaha. Tetapi ketika kita berusaha, ketika kita mendapatkan hasil, kita harus ingat, hasil yang kita dapatkan bukan sebab usaha kita, semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memancing kita, mengingatkan kita, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami
Kami yang memberikanmu nikmat yang sangat banyak. Lalu apa yang Allah inginkan kepada kita? Ketika Allah menyindir segala nikmat yang ada pada diri kita adalah dari Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu. Wanhar, kemudian berkurbanlah. Allah sandingkan kalimat solat dan juga berkurban. Apa maknanya? Jika seorang senantiasa melakukan solat, kemudian dia mempunyai kelapangan rizki, man wajada sa'atan walam yudah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kelapangan rizki tetapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat solat kami. Makanya Allah sandingkan kalimat solat dengan berkurban. Orang yang rajin solat, dia mempunyai kelapangan rizki tetapi dia tidak mau berkurban, maka solatnya tidak diterima. Orang yang berkurban tetapi tidak solat, sama saja ibadahnya pun tidak berguna bagi dirinya. Hadirin sedang hormati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sangat tegas sekali mengatakan, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Punya kelapangan rizki tapi tidak mau berkurban, jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Siapa kategori orang yang tidak boleh mendekati tempat solat? Tidak lain adalah orang-orang munafik, tidak lain adalah orang-orang kafir. Padahal orang-orang munafik nanti ketika disebutkan dalam surah Al-Munafikun, ketika Allah hendak mencabut nyawanya, apa yang dikatakan orang munafik? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Seandainya Allah mau menunda sedikit saja ajal yang sudah sangat dekat ini, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku pasti akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Wa akum minas salihin, dan aku akan senantiasa beramal soleh. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, berkurban adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setahun penuh ini lamanya, kita nilai saja satu nikmat. Kita sebutkan saja satu nikmat, yakni nikmat membuka kedua kelopak mata ketika bangun tidur. Betapa besar nikmat bisa membuka kedua kelopak mata tersebut. Lalu kita bandingkan dengan biaya kurban hanya 2.500.000. Ketika Allah tidak mau lagi memberikan nikmat membuka kedua kelopak mata, berapa juta yang harus kita keluarkan untuk bisa beroperasi, untuk bisa memperbaiki, untuk bisa menyehatkan mata yang tidak